Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, yang terhormat Dr. Mutawali SEI MM selaku dosen akuntansi biaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala agar kita semua terhindar dari penyakit yang sedang mewabah sekarang ini, yaitu penyakit COVID-19. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Iqbal Fajri Ramadan, biasa dipanggil Iqbal. Saya dari kelas 04 SMJ 022. Di sini saya akan membawakan materi tentang sistem biaya dan akumulasi biaya. Berikut adalah materinya. Sistem biaya. Sistem biaya adalah organisasi dari formulir catatan dan laporan yang terkoordinasi yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan dan merupakan informasi biaya bagi manajemen. Di dalam akuntansi biaya, sistem yang dapat digunakan untuk mengalokasikan dan membebankan ke unit produksi. Sistem biaya dibagi menjadi dua, sistem biaya sebenarnya dan sistem biaya dibayar di muka. Sistem biaya sebenarnya atau sistem biaya aktual merupakan sebuah sistem dalam pembebanan harga pokok produk maupun pesanan dan juga jasa pada saat biaya tersebut sudah terjadi atau biaya yang sebenarnya dinikmati. Penyajian hasil baru akan dilakukan jika semua operasi telah tercapai pada periode akuntansi yang bersangkutan. Sistem biaya ditentukan di muka. Sistem biaya ditentukan di muka merupakan sebuah sistem dalam pembebanan harga pokok kepada produk atau pesanan maupun jasa dihasilkan sebesar harga pokok yang ditentukan di muka sebelum sebuah produk atau jasa dikerjakan. Penentuan harga pokok merupakan bagaimana memperhitungkan biaya kepada sebuah produk maupun pesanan atau jasa yang bisa dilakukan dengan cara memasukkan seluruh biaya produksi atau hanya memasukkan unsur biaya produksi variabel saja. Penentuan harga pokok dibagi menjadi dua, kalkulasi biaya penuh dan kalkulasi biaya variabel. Kalkulasi biaya penuh. Kalkulasi biaya penuh adalah suatu metode dalam penentuan harga pokok suatu produk dengan memperhitungkan semua biaya produksi seperti biaya bahan baku, tenaga kerja, biaya overhead variabel dan biaya overhead tetap. Kalkulasi biaya variabel. Kalkulasi biaya variabel adalah suatu metode dalam penentuan harga pokok suatu produk hanya memperhitungkan biaya produksi yang bersifat variabel saja. Akumulasi biaya. Akumulasi biaya adalah suatu cara untuk mengetahui berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk suatu produk dan jasa atau menyangkut suatu hal. Metode yang dapat digunakan dalam akumulasi biaya. Yang pertama adalah metode akumulasi biaya pesanan dan yang kedua adalah metode akumulasi biaya proses. Akumulasi biaya pesanan. Akumulasi biaya pesanan adalah suatu metode yang digunakan dalam pengumpulan harga pokok suatu produk di mana biaya dikumpulkan untuk setiap pesanan atau kontrak atau jasa secara terpisah dan setiap pesanan atau kontrak dapat dipisah sesuai identitasnya. Akumulasi biaya proses. Akumulasi biaya proses adalah suatu metode dalam pengumpulan harga pokok produk dengan mengumpulkan biaya untuk setiap satuan waktu tertentu. Proses produksi. Proses produksi adalah proses pengolahan input menjadi output. Input yang dimaksud adalah bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang diproses menjadi produk selesai. Aliran biaya dalam perusahaan pabrikasi. Siklus akuntansi biaya tidak jauh berbeda dengan siklus akuntansi keuangan. Hanya saja pada siklus akuntansi biaya berhubungan dengan proses produksi yang terjadi yang dimulai dari awal sampai berakhirnya suatu proses produksi tersebut. Perhitungan biaya diasumsikan dengan menggunakan metode kalkulasi biaya penuh. Aliran biaya tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ya. Aliran biaya pabrikasi. Kas aktivitas yang dapat disesuaikan utang dagang aktual. Biaya pabrikasi yang pertama bahan baku langsung,
tenaga kerja langsung, BOP, TKTL, bahan tidak langsung, BOP dan lain-lain. Biaya bahan baku yang dibeli, persediaan bahan baku, produk dalam proses, BB, TKL, dan BOP dibebankan. Harga pokok produk selesai, persediaan produk selesai. Lalu ada pokok penjualan. Ya, berikut adalah aliran biaya pabrikasi. Siklus akuntansi biaya dimulai. Yang pertama, penentuan harga pokok yang dibeli dan harga pokok bahan yang dipakai dalam produksi. Yang kedua, penentuan biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga, penentuan biaya overhead pabrik. 4. Kemudian dari ketiga biaya tersebut dapat digunakan untuk menentukan biaya produksi yang selanjutnya dapat menentukan harga pokok produk selesai. Nah, berikut adalah siklus akuntansi biaya pada gambarnya ya. Yang pertama ada penentuan harga pokok bahan baku yang dibeli, lalu penentuan harga pokok bahan baku yang digunakan. Kemudian ada pengumpulan biaya produksi, lalu ke pengumpulan biaya produksi lalu lagi. Biaya overhead pabrik, ada pengumpulan biaya produksi, lalu ke pengumpulan biaya produksi. Biaya tenaga kerja langsung, pengumpulan biaya produksi, lalu ke pengumpulan biaya produksi lagi. Ya, berikut itulah gambar dari siklus akuntansi biaya. Nah, berikut adalah siklus akuntansi dalam rekening. Siklus akuntansi dalam biaya siklus akuntansi biaya dalam rekening. Persediaan bahan baku, tenaga kerja langsung BOP, lalu ke produk dalam proses, kemudian persediaan produk jadi. Berikut. Nah, begitulah siklus akuntansi biaya dalam rekening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang terhormat Dr. Mutawali SEI MM selaku dosen akuntansi biaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala agar kita semua terhindar dari penyakit yang sedang mewabah sekarang ini, yaitu penyakit COVID-19. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Iqbal Fajri Ramadan, biasa dipanggil Iqbal. Saya dari kelas 04 SMJ 022. Di sini saya akan membawakan materi tentang sistem biaya dan akumulasi biaya. Berikut adalah materinya. Berikut adalah pertanyaannya. Yang pertama ada hitunglah biaya pemakaian bahan. 2. Hitunglah biaya pemakaian bahan baku. 3. Hitunglah overhead pabrik. 4. Hitunglah biaya produksi. 5. Hitunglah biaya harga pokok produksi. 6. Hitunglah biaya harga pokok penjualan. Dan yang ketujuh adalah buatlah laporan laba rugi perusahaan. Berikut penyelesaiannya. Yang pertama, hitunglah pemakaian bahan. Persediaan bahan awal senilai Rp800.000. Pembelian bahan senilai Rp14.000.000. Ongkos angkut pembelian senilai Rp240.000. Harga perolehan bahan senilai Rp14.240.000. Retun dan potongan pembelian senilai Rp720.000. Pembelian bersih senilai Rp13.520.000. Total bahan tersedia senilai Rp14.320.000. Persediaan bahan akhir senilai Rp600.000. Biaya pemakaian bahan senilai Rp13.720.000. Dan berikut yang kedua, perhitungan pemakaian bahan baku. Biaya pemakaian bahan senilai Rp13.720.000. Biaya bahan penolong senilai Rp2.000.000. Pemakaian bahan baku langsung senilai Rp11.720.000. Perhitungan biaya overhead pabrik yang berikut nomor 3. Bahan penolong senilai Rp2.000.000. Tenaga kerja tidak langsung senilai Rp3.000.000. Listrik pabrik senilai Rp500.000. Penyusutan mesin dan peralatan pabrik senilai Rp640.000. Pajak bumi dan bangunan pabrik senilai Rp400.000. Asuransi pabrik senilai Rp480.000. Biaya overhead pabrik lainnya senilai Rp1.640.000. Total biaya overhead pabrik senilai Rp8.660.000. Berikut yang nomor 4. Perhitungan biaya produksi. Biaya bahan baku langsung senilai Rp11.720.000.
Biaya tenaga kerja langsung senilai 18 juta rupiah. Biaya overhead pabrik senilai 8.660.000 rupiah. Total biaya produksi senilai 38.380.000 rupiah. Yang kelima, perhitungan harga pokok produksi. Persediaan produk dalam proses awal senilai 580.000 rupiah. Biaya produksi senilai 38.380.000 rupiah. Biaya proses produksi senilai 38.960.000 rupiah. Persediaan produk dalam proses akhir senilai 700.000 rupiah. Harga pokok produksi senilai 38.260.000 rupiah. Yang keenam, perhitungan harga pokok penjualan. Persediaan produk selesai awal 840.000 rupiah. Harga pokok produksi 38.260.000 rupiah. Produk selesai senilai 39.100.000 rupiah. Persediaan produk selesai akhir senilai 8.500.000 rupiah. Harga pokok penjualan senilai 38.600.000. Berikut yang ketujuh, laporan laba rugi. PT Subur, laporan laba rugi periode 2016 penjualan. Penjualan 80 juta rupiah, harga pokok penjualan senilai 38.600.000 rupiah. Laba kotor 41.400.000 rupiah. Biaya operasi pemasaran 10 juta rupiah. Biaya administrasi dan umum 6 juta rupiah. Total biaya operasi 16 juta rupiah. Laba operasi 25.400.000 rupiah. Pendapatan lain-lain, pendapatan piutang 1 juta rupiah dan 26.400.000 rupiah. Biaya lain-lain, beban bunga senilai 1.200.000 rupiah. Laba bersih sebelum pajak 25.200.000 rupiah. Pajak 30%, 7.560.000 rupiah. Laba bersih setelah pajak senilai 16.640.000 rupiah. Jadi totalnya segitu ya. Terima kasih. Sekian video presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Walaupun banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semuanya yang sudah support saya.